Dan pada kesempatan yang mulia ini pula kita panjatkan salawat dan salam ya, kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, pada para sahabat, dan kepada orang-orang yang istiqomah mengikuti beliau. Dan insya Allah kita ya dimasukkan hamba-hamba Allah yang istiqomah mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Seperti saya bilang hari ini Bapak Ibu kita rencananya Bapak Ibu ya insya Allah kita akan belajar bersama Buya Samsul Rizal ya, pengalaman beliau ya luar biasa ya, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu ya. Beliau ya termasuk yang awal ya berdiri dari zaman HNI. Perjalanan beliau saya baca di buku Jalan Juang ya, luar biasa, dan sebagian sudah saya identifikasi ya di grup ABC. Nanti detailnya kita akan langsung ya berdiskusi dengan beliau gitu ya. Mungkin kita nggak bicara tentang strategi, tentang apa gitu ya. Kita lebih banyak fokus ke motivasi ya. Bagaimana ke mindset beliau ini penting sekali Bapak Ibu karena ya tidak simpel Bapak Ibu ya. Apalagi zaman-zaman itu dan mungkin itu pelajaran yang luar biasa. Ya untuk memulai hari ini Bapak Ibu kita akan mendengarkan ya bacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Pak Jidai. Tes Jidai, bisa suaranya bagus ya? Alhamdulillah, bagus Pak. Dan langsung nanti di pembacaan doa oleh Jidai. Silakan Jidai dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من الهم والاحزان ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من البطن وقهر الرجال. ارزقنا علما نافعا ارزقنا علما نافعا ارزقنا علما نافعا حصل مقاصدنا ربي زدنا علما نافعا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واخرنا بالتقوى وجملنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه. اللهم اجعلنا خيرا مما يدعون بلنا ما لا يعلمون. اللهم نسألك باسمك العظيم المكنون الطاهر الطاهر المقدس المبارك الحي الذي لنا إلى مكة المشرفة والمدينة المنورة في هذا العام وتجعلنا ممن عمل حجا مبرورا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Pairabika bil qabul duana, pairabika bil qabul duana, pairabika bil qabul duana. Bijah ya abdika wa nabika Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bifadli subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair tuh Pak Jidai. Alhamdulillah Buya Samsul udah masuk Zoom. Assalamualaikum Buya. Di unmute suaranya Buya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bisa dengar nih jelas Buya suaranya. Maaf suara Buya agak parau-parau dikit. Iya sama nih Buya. Saya sempat cemas juga nih Buya. Ya. Buya lupa ngabarkan kalau di Medan tuh Isa Agak telat jam ya. 8 lewat 3, lewat 5 Oh lah. iya. Jakarta mungkin lebih dulu 20 menit ya. Ya Jadi udah. normalnya siap sholat Isya itu jam 8.15. Oh iya. Sudah normalnya gitu Pak. Sekarang waktunya. Minta maaf kawan-kawan yang sudah lama menunggu. Iya, pentas tadi sudah nyangka juga kan kalau di Sumatera agak lambat gitu. Mungkin Buya masih di masjid nih. Alhamdulillah Buya. Ini juga banyak sekali ada LED yang masuk ya. Alhamdulillah. Nggak disapa satu-satu. Nah, ya udah banyak di sini. Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya, Bu Susi dan Buya kepada Bapak semuanya. Karena di Zoom ini kadang-kadang namanya juga beda-beda gitu kan. Jadi kita hormatlah gitu ya. Nah ini acara kita ini Buya, santai ini Buya ya. Iya. Kita bicara tentang ngobrol ini ya. Nah ini teman-teman ini ya termasuk saya Buya. Pengen sekali belajar ya dari pengalaman Buya gitu. Buya udah ceritakan ke kita gitu. Sebagian kemarin ke saya pribadi, tapi teman-teman juga pengen tahu gitu ya dalam perjalanan Buya, bagaimana Buya bergabung di HNI ini, memulai merintis karena kisah Buya itu ya kalau bisa yaitu menjadi ibroh lah pelajaran bagi teman-teman semuanya karena teman-teman banyak yang sedang merintis Buya, sedang berjuang ya, yang mungkin punya ya tujuan, punya keinginan masing-masing. Salah satunya juga bukan salah satu, beberapa mitra-mitra kita juga mempunyai keusulan-keusulan yang sama gitu. Nah, dari bagaimana bisa ya mencontoh Buya karena terus terang Buya salah satu yang kalau saya buat dari buku di Jalan Juang ini kalau dibuat sinetron bisa jadi film sinetron juga ini Buya. Subhanallah. Ya. Ya silakan Buya ini diceritakan aja Buya dari bagaimana Buya bertemu HNI ya mungkin sebelumnya gitu ya bisa berjuang. Ya ini silakan Buya sambil kita ngobrol-ngobrol santai aja Buya. Baik, udah Hilman dan Bunda Susi, terima kasih banyak atas atensinya dan Bapak Ibu semua. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik, Allahu Akbar. Tapi kalau lagi Big Bang ini kayaknya beda tuh, Hilman. Alhamdulillah, dahsyat. Aduh sekali ya. Ada penyesuaian sedikit. Enggak apa-apa. Iya memang kadang-kadang hidup ini harus fleksibel. Yang penting kita tetap pada rambu-rambu syariah.
Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bapak Ibu dimanapun berada, salam takzim Buya dari Medan, Sumatera Utara. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam kasih sayang Allah, dalam rahmat Allah, dan diberikan Allah kita di penghujung hayat, yaitu dalam kondisi husnul khatimah, mati yang Allah baik, yang Allah ridho, mati yang baik. Bapak Ibu, kita sharing-sharing saja, ngobrol-ngobrol santai saja. Malam minggu banyak orang-orang hari ini mungkin lagi menikmati makan bareng di rumah makan atau lesehan. Ya, hari ini kita sharing, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bersemangat, ya, sama-sama kita memberikan semangat, ya. Jadi salah satu manfaat menjadi seorang dai itu adalah dia tidak menyemangati orang lain, tetapi dia menyemangati dirinya sendiri. Nah, di situ dia. Jadi kalau ada dai stres, nah itu salah itu. Karena kita nggak bisa merubah orang lain ya Pak Ilman, hanya Allah yang bisa merubah. Tapi kita menjadi wasilah itu, itulah dai. Jadi dai itu nasihat itu bukan kepada orang lain, tetapi kepada dirinya. Jadi ketika kita mengajak orang PCA, ya kita lah sebenarnya memaksa diri kita untuk PCA. Ini salah satu contoh sederhana. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, Buya kebetulan kelahiran tahun 79, lahir di Desa Penapalan, Muara Tebo Jambi, 9 September 1979. Dari orang tua keduanya Pak Ilman petani karet. Kami jadi sudah terbiasa main-main getah, sudah biasa main-main sungai. Sudah biasa. Kalau lihat di TV 7 tuh ada acara bolang itu kayaknya bernostalgia gitu ya. Di air gitu, mancing atau apa. Ya, tapi masa kecil itu yang menarik adalah ketika melihat televisi, kemudian yang paling Buya senangi saat itu melihat orang berpenampilan rapi, kemudian ada pulpen di kantongnya. Dan ternyata dalam film itu yang Buya lihat adalah seorang wartawan. Maka dulu cita-citanya ingin jadi seorang wartawan. Tapi ternyata Allah takdirkan nggak jadi wartawan, tapi justru melewati fase jadi tukang jahit, ya kemudian jadi sales kampas keliling, sampai hari ini dipertemukan Allah dengan HN. Bapak Ibu yang berbahagia, satu hal yang paling penting dalam hidup adalah bagaimana kita belajar berhusnuzon kepada Allah, menikmati takdir hidup masing-masing. Dan yang tersulit adalah ketika kita berupaya membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Ini menjadi masalah yang besar. Tapi ketika kita menjalankan takdir hidup kita masing-masing, insya Allah. Namun demikian, Al-Quran mengajarkan kita berfastabiqul khairat. Bagaimana kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena memang manusia itu esensinya bagaimana dia bisa memberikan kemanfaatan yang lebih banyak. Alhamdulillah hari ini, Bapak Ibu, di tahun 2012, itu Buya punya sahabat di dunia asuransi. Sebelum masuk ke dunia ini, Buya pernah juga di asuransi beberapa tahun ya. Kemudian suatu hari nelfon begitu ya, namanya Bang Eka Wijaya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan memberikan umur yang panjang dan penuh berkah. Beliau menjadi wasilah Buya hadir di HNI. Dia telepon saat itu mengkabarkan kalau dia hari ini ada bisnis bagus katanya. Nah, Buya modelnya kalau informasi maunya yang real gitu. Nah, karena beliau saat itu ada di Palopo, sampaikan Abang,
ke Medan aja kalau memang serius. Nah, ternyata beliau datang ke Medan. Jadi ternyata memang untuk menemukan satu eh, menemukan sesuatu yang bernilai begitu ya. Kadang-kadang memang kita butuh pengorbanan yang besar. Dari Palopo terbang ke Medan, kemudian ngajak ketemu di salah satu food court dekat Hotel Madani, namanya Food Court Madani, kemudian ngobrol, dia cerita sekilas. Nah, yang tertarik tuh bukan bisnisnya dulu, yang pertama tertarik tentang visi misinya, yaitu bagaimana mengembangkan Tibun Nabawi. Nah, tertariknya di situ Bapak Ibu ya. Disitulah awalnya. Nah, saat bertemu HNI itu betul-betul kondisi itu dalam kondisi eh, terpuruk banget saat itu ya. Dalam kondisi, makanya kalau hari ini orang katakan bisnis network harus punya modal besar, ya gue katakan nggak salah, tapi yang Buya lewati saat itu memang dalam kondisi terpuruk sekali. Karena di dalam masa sebelum berbisnis ya di HNI, kami berbisnis ya asuransi, kemudian juga membuat satu terobosan lah dengan beberapa ikhwah waktu itu buat properti ya, tapi ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Artinya memang berbisnis itu tidak bisa modal nekat saja, tetapi tetap harus dengan belajar dan terus belajar. Makanya Bapak Ibu, kita dalam dunia bisnis dan dakwah ini belajar itu tidak boleh putus. Jadi harus upgrade terus, dan setiap sisi sukses seseorang itu ada sisi pendukungnya. Nah, namun yang tersulit adalah Bapak Ibu, bagaimana meyakinkan diri kita di saat kita berada di titik terbawah untuk bisa eksis di suatu bisnis yang baru kita geluti. Nah, ini Bapak Ibu yang luar biasa. Hari ini banyak teman-teman katakan yang baru memulai bisnis ini, kemudian merasa berat. Kenapa merasa berat? Karena melihat mentornya sudah sukses. Nah, ini dia. Ini Pak Ilman, salah satu masalah dalam perjalanan seorang networker adalah ketika dia memulai, kemudian dia langsung melihat mentornya setelah sukses begitu. Nah, ini membuat dia jadi terbebani. Ditambah lagi nanti dengan berbagai macam dinamika di lapangan. Padahal Bapak Ibu, kesuksesan itu ya adalah bagaimana orang bisa istiqomah dalam perjuangan ya sampai akhir ayatnya. Bukan pada value bisnisnya saja, tapi keistiqomahan. Maka pada surah Fussilat ayat 30 tadi Buya bacakan terkait dengan keistiqomahan. Walaupun tafsir ayat tersebut berkenaan dengan sakaratul maut, tapi yang jelas kalau kita tadabbur di sana kata Allah ya, innallazina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Jadi sesungguhnya kalau kamu mengatakan aku adalah Rabb kamu, tsumastaqamu, ya berpegang teguhlah. Tanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah menurunkan para malaikat, kemudian dia membisikkan ke dalam kolbu kita. Maaf, Medan biasa mati lampu kadang-kadang. Jadi ala takhafu wala tahzanu. Jangan sedih dan jangan takut dan jangan sedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kenapa? Karena orang yang istiqomah itu selalu dia diberikan oleh Allah kekuatan zahir dan batinnya. Dia tidak merasa susah di kala mana dia pun dalam kondisi susah. Tapi perasaannya selalu bahagia. Kenapa? Karena Allah telah menitipkan dia kekuatan rohani. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, kalau kita memulai bisnis ini, maka yang dilihat adalah diri kita. Jangan dilihat mentor kita. Satu. Yang kedua, luruskan niat kita. Niat kita ingin membangun bisnis ini untuk mendapatkan bonus saja, atau niat kita lebih luas. Jadi niatnya itu harus lebih luas. Contoh, niat kita ingin membangun peradaban ekonomi Islam sebagaimana kejayaan Islam di zaman kejayaan di masa lampau. Ya. Kalau sudah mindsetnya membangun peradaban, maka berarti kita ini adalah serpihan-serpihan dari banyaknya para mujahid-mujahidah yang hari ini bergerak di seluruh penjuru dunia dengan berbagai macam aspek dan kelebihan masing-masing, dan hari ini kita mengambil kesempatan itu dari sisi iktisadiyah bersama HNI. Kita ini hanya bahagian kecil, serpian-serpian kecil.
Kalau kita merasa besar, nah di sinilah membuat kita merasa gampang lelah dalam berjuang. Padahal kita tuh masih serpihan-serpihan para pejuang. Di tempat lain banyak lagi yang mengorbankan jiwa raganya, bahkan tumpah darahnya. Dan kita tidak usah merasa kita adalah orang yang paling luar biasa berjuang di jalan Allah ini. Padahal kita masih serpihannya saja. Nah, kita mengambil satu divisi yaitu departemen yaitu ekonomi syariah. Yaitu berkenaan bagaimana memastikan setiap rumah kaum muslimin tersebar luasnya produk halal dan thayyiban. Nah, inilah Bapak Ibu yang Buya lakukan ya. Maka saat itu yang sangat sulit, posisi saat itu adalah anak sudah 3, kemudian istri saat itu masih honor dan honornya 250.000 sebulan. Nah, di HNI itu kita tidak punya yang namanya gaji. Yang ada adalah bonus. Nah, 2012 saat itu juga keterbatasan produk ya. Kemudian Buya juga saat itu keterbatasan mentoring, maka banyak belajar. Nah, saat itu Buya belajar dengan para leader yang ada di Medan, khususnya Ustadz Firdaus, semoga Allah merahmati beliau, bersama keluarga yang sabar ya. Kadang-kadang datang ke BC Medan 1 itu Buya satu hari bisa 4 kali Pak Ilman. Kemudian ngomongnya begini, Ustadz, aneh kepingin suatu hari nanti punya jas kayak antum kayak gitu tuh. Ya, jasnya jas LED maksudnya Pak Ilman. Jadi setiap kali datang bahasanya gitu, ya melakukan afirmasi berulang-ulang. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dengan segala kesulitan saat itu ya. Jadi sewa rumah masih sewa rumah bulanan ya, kemudian sepeda motor juga masih nyicil, bahkan nunggak-nunggak bayarnya, SIM mati, pajak mati. Nah, ini jangan dicontoh Bapak Ibu. Jadi dulu biasanya sebelum jalan itu Pak Ilman ada kisah lucu juga ini, tapi jangan dicontoh ini karena darurat saja. Jadi sebelum jalan, contoh nih kan biasanya di setiap perbatasan kota itu banyak razia kendaraan kan. Maka Buya saat itu karena sudah memang kondisi memang darurat gitu, sebelum berangkat sholat sunat safar dulu 2 rakaat, kemudian Buya duduk tenang, kemudian membayangkan kalau jalan tuh mulus aja dan tidak ada hambatan, wah gitu. Nah, sampai pada keyakinan ya, kalau bahasa istilahnya mungkin memakrifatullah. Jadi memakrifatkannya begitulah ya. Ya, sampai juga alhamdulillah ke tujuan. Ya memang benar-benar tidak ada hambat. Jadi kalaupun ada razia, ya izin Allah kami lewat saja. Nah, ini jangan dicontoh Bapak Ibu. Ini hanya darurat saja. Karena saat itu memang tidak ada kesempatan juga dan memang budgetnya yang belum bisa teralokasikan bayar pajak dan SIM ya. Kalau sekarang kita sudah potong pajak tiap bulan ya. Tiap tahun sudah ada yang mengatur pajak kita insya Allah. Nah, Bapak Ibu bahagia, itu Buya lakukan setiap hari. Pergi sepagi mungkin. Jadi pergi itu sekitar jam 4:30 pagi ya. Pulang semalam mungkin. Ya. Nah, salah satu tantangan terbesar Buya saat itu adalah hidup dalam tekanan itu sangat sulit ya untuk bergerak. Karena saat itu kondisi terpuruk secara finansial, kemudian juga punya banyak ya macam-macam lah yang membuat kita sulit bergerak saat itu. Tetapi Bapak Ibu, yang ada di benak Buya adalah Allah Maha sayang kepada kita, jadi terus berhusnuzon, lakukan aja sholat subuh, kemudian sedekah harian setiap subuh. Ini Bapak Ibu boleh coba. Tiap subuh itu coba lakukan sebelum masuk ke dalam masjid, sedekah dulu. Nah, kalau bisa sedekah ekstrim, 100.000 sehari umpamanya. Tapi bonus masih 2 juta Bu ya, enggak apa-apa. Bismillah aja. Nanti antum lebih cepat bonusnya 30 juta. Yakin aja kepada Allah. 100.000 tiap hari. Ya karena yang kita sedekahkan itulah milik kita. Yang kita pegang belum tentu. Nah, jadi Bapak Ibu, amal yang telah jadi milik kita itu yang telah kita sedekahkan. Yang masih kita pegang itu. Maka Bapak Ibu itu dilakukan terus-menerus sampai puncaknya bulan Mei 2012 mulailah dapat bonus 260.000 ya. Nah, ini kan merubah mindset dari bekamer ya atau tukang bekam
ke network ini kan luar biasa. Ya, peralihan luar biasa. Kalau kita sekali bekam ya kita dapat 100, 200 ribu, ya satu hari kadang bisa 300, 500 ribu. Tapi ketika sudah mulai menjalankan networknya, mulai rekrut, itu Masya Allah sekali. Rekrut, jual harga member gimana coba? Ngisi minyak, sepeda motornya, orang Medan bilang ngisi minyak kereta gitu. Itu Masya Allah ya. Tapi Alhamdulillah setelah menjalankan ritual sedekah pagi tadi secara rutin Ustaz. Insya Allah ada sajalah kadang-kadang dengan izin Allah satu hari ngisi di dinas apa begitu sosialisasi. Ternyata pulang-pulang saya disuruh tanda tangan ada amplopnya gitu. Padahal kita ngisi sosialisasi nih. Tapi begitulah cara Allah memberikan jalan gitu ya. Karena bagi Buya ketika kita mengabdikan hidup kita sebagai pelayan Allah, Allah yang memberikan berbagai macam pelayan buat kehidupan kita. Jadi itu prinsip yang bersama Buya bangun dalam kehidupan. Alhamdulillah bulan depannya naik bonus ke 400.000, 700.000 sampai Desember itu bonus sudah mencapai 9 jutaan dalam setahun. Artinya kalau dibagi 12 mungkin masih 700.000. Jadi memang masih riskan sekali ya untuk anak 3 susu segala macam itu sangat ya minum kopi itu masih bagi 2 lah per saset gitu ya. Karena memang kondisinya ya 700.000 gimana untuk operasional saja kurang. Tapi yang dilihat bukan itu Bapak Ibu. Dia melihat wah ini subhanallah, dilihat dari maka kalau kita melihat sesuatu itu jangan melihat hasilnya saja tapi lihat prosesnya. Bulan 5, bulan 1 sampai bulan 5 0 bonusnya. Bulan 5 sampai bulan 12, itu progresnya fluktuatif tapi naik ya. Sekitar 9 jutaan. Nah, alhamdulillah 2013 terus. Ya kalau saat itu Bapak Ibu, semua orang tidak percaya dengan apa yang kita kerjakan. Setiap kita datang ke orang-orang terdekat, selalu dapat bahasa seperti ini. Buya apa nggak ada kerjaan yang lain? Coba. Gimana hancurnya hati kita itu ditanya, apa nggak ada kerjaan yang lain begitu? Emangnya kerjaan kita ngapain? Semacam hina sekali pekerjaan kita, tapi ya sudahlah. Dan itu tidak usah. Maka di sini memang nggak boleh baperan. Ya sudah, ketika orang memang tidak menerima kondisi kita saat ini, ya kita serahkan kepada Allah saja. Terus bersemangat. Jadi setiap hinaan, kemudian cacian, proses merendahkan segala macam itu gue jadikan sebagai penyemangat. Bahkan kadang di sepeda motor itu di antara badan yang lelah itu Pak Ilman, kadang saya yang uniknya itu kalau mau berangkat doanya apa? Ya Allah, turunkanlah hujan. Kayak gitu tuh. Ya. Naik sepeda motor mintanya apa? Turun hujan. Ini kan doanya nggak lazim ini. Kenapa Pak Ibu? Karena Buya yakin kalau di Hijaz Allah munculkan air dari bumi, namanya air Zamzam. Tapi kalau di dunia Allah kirimkan air yang juga memiliki barakah yaitu air hujan. Siapa yang berdoa ketika hujan turun maka Allah kabulkan doanya. Ya kan minta sama Allah ketika hujan ya Allah kasih saya mobil ya Allah gitu. Membayangin naik panggung, membayangin dikasih penghargaan macam-macam. Ini penyemangat sehingga rasa lelah itu hilang dan segala macam. Bahkan pernah suatu hari kami diarahkan oleh mentor dan itu ngisi KHT reguler di Kabupaten Asahan. Ini menarik nih Pak. Kami kalau Buya itu patuh aja. Kalau mentor bilang A ya ikut aja lah. Walaupun kadang nggak ngerti ikut aja. Ini kunci nih buat para networker ya. Kalau mentor bilang A ikut aja. Ya, nggak usah banyak handling. Pokoknya pada mentor tuh husnuzon aja. Baik sangka saja. Ikut aja. Alhamdulillah sampai di sana dijanjikan 10 pesertanya. Ternyata yang datang nenek-nenek sama cucunya. Jadi ya sudah semangat aja ngisi KHT. Iya KHT ala Buya lah sebisa-bisanya. Waktu itu naik sepeda motor Mio kecil ya. Kemudian selesai acara sore, panitia ngasih amplop isinya 50.000. Hati galau nih. Gimana nggak galau? Mau balik ke Medan 50.000, barang belum ada yang terjual. Nah, sholat maghrib di satu masjid, kami arah ke Medan. Mungkin karena pikiran lagi nggak tenang, ya tiba-tiba ada mobil angkutan umum ya. Kalau di Medan kalau kami di Sumut namanya KUPJ. Ya, jadi ada mobil kayak apa itu? Kayak mobil apa ya? HIC apa ya? Itu kan laju-laju ya, kencang-kencang jalannya.
Nah itu kasih lampu jauh. Nah Buya gamang jatuh itu almarhumah terlempar sampai mungkin 10 meter lebih. Saya lempar ke samping, istri jauh di depan. Kalau dalam bayangan akal itu udah patah-patah, tapi Allah masih selamatkan kami, cuma lecet sedikit di lutut ya. Kemudian izin Allah saat itu sepeda motor sudah stangnya sudah bengkok, semua sisi sayap pecah, kaca pecah. Ada MHS. Jadi ingat betul saya saat itu istri ambil MHS, kemudian langsung kasih perawatan dan alhamdulillah beliau juga dalam kondisi yang sehat. Nah, kami saat itu selesai, sudah mulai agak nyaman, sepeda motor masih bisa di starter, walaupun lampu sudah mati. Nah, kami jalan, nah ini pentingnya sebuah silaturahim. Jalan sampai kurang lebih jarak 30 km ketemu sekolah dasar, tempat setahun yang lalu pernah sosialisasi. Teringat penjaga sekolah namanya Pak Sujadi, semoga Allah merahmati beliau. Kami datang memberanikan diri tengah-tengah malam tuh ketok-ketok pintu ya. Alhamdulillah dibukakan dan kaget gitu. Karena kondisi kita datang dalam kondisi sepeda motor rusak. Istirahat semalam, pagi kita dikirimkan ini tukang kusuk lah ya atau terapis gitu. Alhamdulillah sekitar jam 9 saya tanya sama istri, ini gimana kita balik ke Medan atau meneruskan ke Asahan? Istri terus ke Asahan. Maka alhamdulillah kami dengan sepeda motor yang serba-serbi itu dengan semangat dan tekad yang kuat, starter lagi, bismillah berangkat ke Asahan lagi, tapi bukan di kotanya, lebih jauh dari kota, kurang lebih 1 jam dari kota Asahan, namanya Desa Saipiring. Nah, di sana kami mulai ternyata sampai di sana zuhur sudah ditunggu oleh kurang lebih 25 orang ibu-ibu. Nah, saat itu ya biasalah sampai maka sosialisasi sebentar dan beberapa orang berbekam. Alhamdulillah saat itu terjadi transaksi herba cukup banyak. Nah, izin Allah, selesaikan badan terasa sakit-sakit, bimbang hati gimana nih, balik atau enggak nih ya. Akhirnya kami pilih balik tapi tetap dengan bawa sepeda motor. Sampai di Medan, kembali seperti biasa, sepeda motor diperbaiki dan jalan terus. Jadi Bapak Ibu, bertahan dalam kondisi seperti ini memang sangat sulit, tapi kita harus yakin ya, proses itu memang harus kita lewati. Alhamdulillah, Buya diberikan Allah kekuatan pada diri dan keluarga untuk melewati fase-fase itu. Nah, 2013 subhanallah dari sampai bulan 9 itu ya lelah juga kan dengan hidup seperti itu, kemudian bonus yang masih kecil ya. Tapi bulan 9 itu ada satu momen, jadi Kak Buya itu biasanya sering duduk berdua sama istri itu cuma sharing, ngomongnya begini, nih susah juga ya, nggak enak juga jadi orang susah kelamaan gitu. Jadi terus gimana katanya? Saya bilang izin lah kalau mulai besok. Dan Buya memang selalu ngambil bulan 9 ini karena bulan 9 ini bulan momentum yang bulan lahir dan sebagainya. Jadi Buya ingin coba setiap pagi itu infak 100.000 per hari. Padahal pendapatan ya nggak jelas kan. Tapi punya keyakinan seperti itu. Alhamdulillah setiap pagi itu dan cobaannya juga berat sekali teman Bapak Ibu. Berat sekali cobaan. Untuk menginfakkan 100.000 per hari dengan kondisi penghasilan tidak menentu itu berat sekali. Bahkan setiap subuh datang, kadang-kadang saya mengendap-endap diam-diam dengan harapan istri tidak bangun supaya tidak jadi infak begitu. Tapi qadarullah Allah bangun gitu ya. Buya sudah bawa infak belum begitu? Karena kadang-kadang satu hari itu dapat uang ya 100.000 sekian begitu ya. Kadang lebihnya 30.000, kadang ya lebihnya 10.000, tapi 100.000 kan sudah memang diazamkan ya untuk infak. Alhamdulillah dengan tekad yang kuat ya Bismillah setiap pagi kami usahakan. Masya Allah ya di akhir tahun 2013 itu terjadi pertumbuhan yang signifikan. Bonus naik dari 9 juta di tahun 2012, 2013 ke 38 juta sekian. Alhamdulillah, saya merasa wah subhanallah ini ada sesuatu yang luar biasa nih.
Orang mungkin melihat kalau dibagi 12 rata-rata ya masih apa Mbak Susi ya masih 2-3 juta per bulan. Memang nggak menarik bagi orang punya penghasilan 5-6 juta, tapi beliau melihat kenaikan 300% ini sesuatu yang luar biasa. Alhamdulillah saat itu Buya bernegosiasi dengan istri agar dia meninggalkan pekerjaannya sebagai tenaga pengajar dan membantu perjalanan kita di HNI ini, karena memang Buya tidak telaten dalam buat di IT, jadi Buya lebih senang di pemasaran saja. Alhamdulillah Bapak Ibu, 2014 itu terjadi berbagai macam keajaiban yang Allah berikan. Bahkan kami satu-satunya cabang yang muncul yang kami nggak tahu alamatnya. Dan saat itu belum LED lagi begitu. Tapi begitulah Allah berkehendak. Jadi 2014 Februari tanggal 28 lahirlah cabang Deli Serdang 1. Kemudian bulan Aprilnya itu izin Allah kami Allah hadiahkan Toyota Rasmaron. Kemudian Allah undang kami lagi berangkat umroh ya, bersama HNI. Semoga HNI ini selalu diberkahi Allah ya, karena HNI inilah menjadi wasilah kami berangkat umroh bersama keluarga. Alhamdulillah. Ini menarik karena saat berangkat umroh itu menarik sekali. Kalau nggak salah 2013 itu ada promo TP 1000 setiap pekan selama 6 bulan dapat DP umroh 5 juta kalau nggak salah. Kalau salah para LED mohon maafkan jadi diluruskan. Nah saat itu kami dapat kalau nggak salah satu saja. Berarti kan biaya umroh 22.500.000 kalau nggak salah bintang 3 di Al Diyat ya kalau nggak salah jadi Mekah itu salah satu hotelnya. Kemudian saat itu istri bilang begini, awak ikut juga lah umroh. Alamat saya untuk Buya aja kurang gimana nih? Ya, tapi saat itu kami mikir lagi, istri kan amanah Allah. Dia berkata demikian kan pasti juga Allah yang menggerakkan lisannya. Ya sudah, bismillah, ikut deh. Ikut kami bismillahkan daftar, izin Allah. Tapi ketika ditanya kapan pelunasan, bingung juga Buya jawabnya. Sampai akhirnya sudah pengurusan segala macam, dikirim berkah, dikirim apa namanya tuh ya, batik dikirim gitu ya. Terus pertama bingung nih batik apa ini? Tanya balik, ini batik umroh gitu loh. Berarti kita umroh dong. Ya sudah, akhirnya kami karena masih ragu, kami 2 pekan menjelang berangkat umroh itu kami berangkat ke Jakarta. Jakarta kami ketemu dengan Mas Ramdan, saat itu yang menangani divisi umroh. Kami nanya, Mas Ramdan, kami ini jadi umroh tidak ya? Oh, kata Mas Ramdan, jadilah insya Allah katanya. Tapi kami belum lunas Mas Ramdan. Nggak apa nanti setelah pulang baru dibicarakan. Alhamdulillah 2 pekan itu izin Allah, disitulah Buya dapat belajar. Saat itu Pak Rafiq mengajarkan Buya bagaimana sistem dan segala macam lah Buya belajar. Alhamdulillah hikmahnya kami 2 minggu di Jakarta sambil belajar sampailah kami umroh. Bahkan saat kami umroh banyak orang juga nggak percaya. Jangan-jangan ke Tanah Abang beli kurma pulang gitu. Ya gimana orang percaya sewa rumah bulanan? Ya kan dari manalah bisa umroh? Ya, Bapak Ibu coba pikir sendiri. Itu hal yang mustahil. Tapi ketika Allah berkehendak tidak ada yang mustahil. Alhamdulillah kami umroh pulang. Nah di tanggal 4 Mei kalau nggak salah kami siap-siap check out dari hotel. Itu teman-teman pada lihat AVO. Nah Buya saat itu kan nggak begitu paham ya. Coba lihat AVO sudah masuk belum bonus begitu. Subhanallah saat itu bonus bulan April 2014 itu sudah 21 juta. Ya, ditambah bonus cabang mungkin sekitar 35 gitu ya. Alhamdulillah. Jadi izin Allah bisalah izin Allah menyelesaikan tahapan umroh tadi ya. Jadi umroh itu dicicil beberapa bulan oleh perusahaan diberikan keringanan. Nah, HNI ini luar biasa Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sudah di HNI, tidak usah pindah lagi. HNI luar biasa. Wasilah HNI ini kita bisa ke rumah Allah setiap tahun bahkan 2 kali, 3 kali izin Allah. Nah 2014 Bapak Ibu ya ini keajaiban luar biasa. Tapi juga ada turbulensi. Maka Bapak Ibu jangan membayangkan perjalanan itu semuanya seperti mendaki gunung. Tidak, tetap ada turbulensinya. Pulang umroh, poin grup yang semula sudah tembus di angka 90.000 itu dalam 3 bulan turun ke 15.000. Ini kan bukan hal yang sederhana ya.
dari 90.000 terjun ke 15.000 poin. Sementara kita sudah punya gaya hidup yang sudah demikian, ya. Mobil harus dibayar cicilannya, kemudian operasional segala macam. Jadi kalau mobil tuh cicilannya 5 juta, itu biasanya operasionalnya 5 juta juga. Nah, saat itu omset tinggal 15.000. Turbulensi itu muncul dari internal. Ya, tapi itu biasa, sunnatullah saja. Karena Allah ketika ingin membagi kita hadiah yang besar, biasanya ada hal-hal kecil yang harus kita lewati. Alhamdulillah, terus Buya fokus pada perluasan pasar, tidak mau fokus pada masalah yang ada. Alhamdulillah, akhir 2014 itu omset terus naik dan total bonus 2014 tembus di angka 127 juta. Jadi pertumbuhannya tetap di atas 300%. Ini membuat gue semakin subhanallah. Iya, ini luar biasa. Nah, dari 2014 itu juga dapat penghargaan kami sebagai Rising Star kalau nggak salah ya. Rising Star pertama di HNI gitu ya. Nah, ini sebuah perjalanan yang memang gue lewati mulai dari awal bergabung bersama HNI. Nah, Bapak Ibu berbahagia, sampailah hari ini kurang lebih 11 tahun berarti ya. 10 tahun ya Mas. Januari tanggal 8, sekarang bulan Agustus 2022 ya, kurang lebih 10 tahun ya. 10 tahun. Nah, Bapak Ibu berbahagia, dalam perjalanan yang begitu panjang ini tidak ada cerita lain selain bagaimana kita bisa tetap mempola hidup kita berada di jalur ini, di jalur HN ini, ketika dalam kondisi survive ataupun dalam kondisi mujahadah. Kesalahan orang dalam bisnis network biasanya adalah ketika dia dalam kondisi sulit, dia mencari tambahan pemasukan itu dari bisnis yang tidak ada kaitannya dengan HNI. Nah, ini jadi masalah. Maka kadang-kadang fokusnya mulai buyar. Tapi kalau dia fokus dengan bisnis jalan yang ada di HNI, apa saja itu? Contoh di HNI itu kita ada 2 sayap. Sayap Tibun Nabawi itu KHT. Kedua sayap entrepreneur, yaitu bisnisnya. Kita bisa bertahan dari KHT. Dalam KHT itu banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Di antaranya herbalogi. Kemudian kita belajar juga hand diagnosa. Kita belajar juga hijamah atau bekam, ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai wasilah untuk bertahan, ya. Nah, tapi jangan sekali-sekali kita menggunakan keuntungan langsung dalam penjualan. Jadi di network itu memang kita diajarkan untuk bersabar mengikuti polanya. Di network kita mengajarkan diri kita untuk betul-betul berniaga ala Rasulullah itu. Nah, ini produk harganya 45.000. Ya, kalau harga konsumen. Tapi kalau harga diskonnya 30.000. Nah, kita nanya, Bapak Ibu mau beli harga yang mana? Pasti rata-rata orang bilang, saya akan beli harga diskon dong, murah. Iya Ibu, tapi ada syaratnya. Apa itu? Ibu beli kartu diskon dulu, 30.000. Manfaatnya A, B, C, D. Nah, yang salah itu bila kita menggabungkan 2 akad dalam satu transaksi, itu tidak boleh. Kita itu rumusnya akad bil akad. Ini harus jelas. Jadi akad registrasi beda, akad jual beli beda. Jadi jangan kita buat 2 akad dalam satu transaksi, tidak boleh. Ya, akad nikah, akad cerai, ya cerai. Jadi begitu juga akad jual beli, akad register, diskon, ya diskon. Jadi memang jangan ada manipulasi dalam muamalah di HNI. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah hari demi hari makin terbiasa. Ya, makin terbiasa untuk siap bertahan, ya kadang-kadang ya ikat pinggang juga. Ya, gimana caranya? Karena memang ketika kita sudah sampai pada posisi tertentu begitu ya, tentu tanggung jawab kita juga akan semakin besar. Kenapa orang biasanya tidak berkembang? Karena setelah dia berhasil, dia tidak lagi menciptakan orang berhasil. Dulu ketika dia berhasil dengan segala pengorbanannya, tapi setelah dia berhasil, dia nggak mau mengorbankan berkorban lagi untuk orang lain. Nah, ini sebuah kesalahan besar.
Kita kalau mau terus tumbuh dan berhasil, ya bagaimana kita membuat diri kita berhasil? Kita berkorban finansial, berkorban waktu, berkorban perasaan. Ya kita juga membentuk orang, membentuk leader seperti itu. Maka Buya, ketika ada orang yang siap untuk serius di HNI, dia kasih penawaran. Ya, contoh dulu ada mitra Buya namanya Bunda Hajah Nila Sari Siagian. Ya, beliau hari ini menjadi penguasa pasar di Kabupaten Asahan. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Beliau di samping mitra, beliau juga adalah guru Buya, ya, karena beliau dari sisi umur, beliau jauh lebih tua dan lebih matang. Beliau juga rektor di salah satu institut agama Islam di Asahan. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana caranya Buya mengajak orang dari strata sosial, dia jauh lebih baik, begitu ya. Dari sisi semualah. Ya, kalau seandainya Buya menawarkan bonus, menawarkan dunia, pastilah sangat tidak menarik. Ya. Karena Buya tidak ada kelebihan apapun di mata beliau saat itu, Bapak Ibu sekalian. Tapi saat itu ketika Buya direferensikan oleh mentornya, Ustadz Muhammad Ilham, SPDI, ya. Alhamdulillah Buya datang, ketemu beliau di operasi pondok pesantren Darul Ulum, kemudian Buya coba cerita sekilas tentang HNI. Insya Allah beliau sepakat, kemudian beliau langsung kasih 5 juta, kita sosialisasi di para santri. Alhamdulillah saat sosialisasi itu lumayan banyak produk terjual, hampir 3 juta sekian. Nah, sorenya kami ketemu lagi, saya ngobrol lagi. Alhamdulillah beliau kemudian menambah investasinya 25 juta. Nah, saat itu Buya, karena beliau sudah serius, Buya coba memberikan lagi sebuah penawaran, yaitu Buya minta kepada Bunda Hajah untuk menyiapkan 3-4 titik tempat sosialisasi. Nah, saat itu beliau kadang-kadang ya ikut menyertai, tapi saat itu ada ajudannya yang bersama Buya untuk bersosialisasi di titik-titik yang telah beliau arahkan. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya dalam kurun waktu 3 bulan itu beliau sudah LED dan bulan keempat sudah buka BC, dan beliau juga kalau nggak salah 2016 itu menjadi rising star juga. Begitu ya, alhamdulillah. Jadi kita kalau mitra berhasil kan bahagianya luar biasa. Ya, kebahagiaan kita tuh hanya kita bisa merasakan, gitu. Orang lain yang tidak melewati proses nggak bisa. Nah ini Bapak Ibu, ada garansi dari kita, yaitu kita tidak punya apa, kita punya apa? Kita punya tenaga, kita punya kemampuan komunikasi. Itu yang bisa kita korbankan. Kita mau support pakai uang, kita belum punya. Sebagai leader, apa yang bisa kita korbankan? Itu yang. Dan alhamdulillah, subhanallah ya, hari ini di Asahan sudah ada 3 LED, Bunda Haja melahirkan 2 LED baru, ada Nurul, BC Asahan 2, dan Ibu Salma. Insya Allah segera lagi menjadi BC Asahan 3, insya Allah. Ini salah satu contoh Bapak Ibu. Juga ketika Buya memprogres seorang dokter ya, namanya Bunda Hajah Nina Wardah di Rantau Perapat. Beliau ini dokter di salah satu puskesmas, suaminya punya pengalaman khotbah. Saat itu beliau salah satu top mentor di MLM lain, ya mobilnya itu ada stikernya. Nah saat itu Buya dikenalkan oleh mentornya, Led Fajar Udah Rahab. Buya ini tolong bantu progres. Alhamdulillah saat kami buat SPP, ngundang Pak Bagus, itu Buya iseng nawarkan, Bunda Hajah belanja 100 juta ya. Subhanallah, approve rupanya. Jadi maka kalau kita kasih penawaran nggak usah ragu-ragu, ya bilang aja 100 juta, ya alhamdulillah approve 100 juta. Pak Bagus bilang begini, beneran tuh? Beneran Ustaz, alhamdulillah. Besok nih langsung belanja 100 juta, padahal belum tahu edukasinya apa gitu ya. Jadi kalau beliau berkisah itu, kami setelah sampai barang 100 juta, katanya bingung nih Bu ya, mau diapa ini barang. Nah subhanallah sampai barang 100 juta, maka pola yang sama Buya terapkan, dan alhamdulillah karena kita punya mentor yang luar biasa kayak Pak Fajarudin tadi mendampingi beliau. Alhamdulillah dalam 2 tahun beliau hari ini sudah melahirkan LED baru, bahkan cabang baru lagi. Ya alhamdulillah. Artinya memang pola kerja yang beliau lakukan tadi memang kerjanya agak ekstra, yaitu mendampingi mitra secara langsung 3-4 kali dalam sehari tanpa meminta bayaran apapun ya.
tanpa minta fasilitas kamar yang mewah. Ya kalau pas nginapnya di musola ya di musola, enggak ada cerita ambasador, oh star leader, itu kesampingkan. Kata kalau kita membentuk karakter mental mitra, kesampingkan saja klaster kita. Di dunia ini tidak ada klaster. Klaster yang ada orang beriman sama orang tak beriman itu saja klaster. Jadi kalau orang beriman, apalagi orang di atas iman, orang bertakwa. Ya. Jadi kita jangan apa namanya riuh dengan klaster kalau kita dibuat jadi tidak bisa bergerak. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya sampai detik ini Buya kalau membentuk pasar baru ya biasa aja, merumput di lantai, ketemu mak-mak cari kutu ya turun, kemudian iseng ya ngobrol, itu biasa aja, asik-asik aja gitu, ya Bu Susi ya, nggak stres gitu ya, biasa-biasa saja, nggak harus di acara besar kita terus cuap-cuap, nggak usah. Jadi nikmat saja proses. Sampai detik ini Buya merasakan nikmatnya ketika membangun pasar-pasar baru. Ya alhamdulillah kadang-kadang pasar baru yang kita progres, ya kadang jadi, kadang tak jadi. Tapi yakin suatu hari nanti pasti jadi. Tapi mungkin wasilahnya mitra kita atau mitra-mitra kita yang lain. Begitu. Alhamdulillah sampai hari ini di tim Buya ada kurang lebih 16 LED yang terus tumbuh, yang mudah-mudahan sampai akhir tahun ini Pak Ibu mudah-mudahan bisa lahir di atas 30 new LED baru. Doakan Bapak Ibu. Dan ini Amin, adalah amin, ya Rabbal Alamin. kita berharap mereka ini terus menjadi wasilah apa? Amal jariah kita. Jadi kan kita berharap ketika kita sudah mati, tapi amal jariah kita tersambung. Maka Bapak Ibu, pandangan orang beriman dalam berjuang itu tidak sama seperti orang awam. Ya. Orang beriman dia berpikir jauh ke depan. Bagaimana perjuangannya ini adalah investasi yang terus menghasilkan, sekalipun mungkin jasad sudah hancur di mamah bumi, tetapi nilai amal jariahnya tetap. Perhatikan Bapak Ibu, dalam dakwah kita melalui proses PCA itu ada ilmu, ya ilmu yang disampaikan. Ya, kemudian sedekah yang terus disampaikan juga. Wasilah makanan halal dari lahirlah anak-anak yang soleh dan soleh. Dan itu semua dapat oleh kita, Bapak Ibu. Maka dakwah iktisodiyah yang kita perjuangkan di HN ini benar-benar luar biasa. Asal kita mau merenungi sebentar. Yang bikin kita tidak merasa istimewa perjuangan ini ketika kita merasakan bonus kita kecil ya. Kok sudah bolak-balik ini kok belum maju-maju, mentro saya kok makin sukses. Wah, jangan-jangan dari saya dapat bonus banyak dia gitu. Nah, ini membuat kita tidak pernah maju. Padahal kalau kita sudah paham bahwasanya perjuangan ini adalah dalam rangka meraih ridha Allah, ya, membangun peradaban, nanti dampaknya luar biasa. Yang Buya rasakan sampai hari ini Bapak Ibu berbahagia adalah ada rezeki-rezeki yang luar biasa yang Allah berikan kepada Buya, di antaranya Allah titipkan kami anak yang banyak dan insya Allah mereka hari ini dengan sukacita belajar menghafal Quran dan mencintai Quran. Itu salah satu rezeki yang berasa tidak bisa dibayar dengan sejumlah uang gitu. Bapak Ibu yang berbahagia, itu mungkin sekilas perjalanan Buya bersama HNI, dan sampai hari ini insya Allah terus berjuang bersama-sama Bapak Ibu ya. Dan bila kita sudah LED Bapak Ibu, jangan lagi kita melakukan hal-hal yang diskriminatif ya. Karena kalau kita sudah LED, mitranya Bu Susi itu mitra Buya, mitranya Buya juga mitranya Pak Hilman juga. Nah, kok bisa begitu Buya? Iya, setiap LED itu dia mendapatkan royalti 5% kali omset internasional bagi prorata. Maknanya dari seluruh omset internasional, para LED mendapatkan bagian royalti sesuai dengan porsi masing-masing. Tetapi wasilahnya apa? Seluruh kerja tim yang ada. Maka Bapak Ibu bila dapatkan mitra orang lain belajar di PC Bapak Ibu, maka layani dengan sebaik-baiknya. Ini ada satu kisah menarik Pak Ilman. Satu hari gue ditelepon oleh seseorang nggak gue kenal, telepon, Buya saya Raf Dinal katanya. Oh ya, ya kalau biasa kalau orang telepon ya pura-pura kenal saja. Oh ya Pak, izin Buya siang nanti boleh saya konsultasi tentang HNI. Oh boleh, dengan senang hati. Datang sekitar jam 2 ngobrol tanpa gue tanya itu mitra siapa. Jelaskan ternyata beliau mitra dari salah satu mentor yang ada di Taluk Kuantan, Pekanbaru. Ya. Setelah selesai, subhanallah, diantar sampai pintu, biasa ngantar tamu sampai pintu. Beliau keluar, datang orang Parubaya. Ini kantor apa ya? Oh, Pak, izin kalau ada waktu, boleh kita ngobrol sebentar? Boleh. Masuk ke dalam ruangan, ngobrol, saya ceritakan sedikit. Ternyata beliau salah satu pemilik kargo senior di Medan.
Subhanallah. Nah saat itu ngobrol-ngobrol, saya tawarkan beliau untuk buka toko lah. Ya. Alhamdulillah saat itu beliau langsung transaksi 75 juta rupiah. Subhanallah Bapak Ibu. Jadi ternyata ketika kita ikram kepada siapa saja di HN ini, Allah akan berikan yang terbaik. Makanya kesimpulan berbisnis itu bukan masalah untung atau rugi, tetapi ikramul muslim. Ikram. Jadi Bapak Ibu banyak lagi hal-hal lain yang mungkin tidak bisa saya ceritakan di sini, tapi begitulah intinya kita berbisnis itu bagaimana kita melayani hamba Allah untuk bisa sama-sama mendapatkan fasilitas makanan yang halal lagi baik melalui wasilah HNI. Insya Allah dengan wasilah itu kita dimudahkan Allah dalam berbagai macam urusan. Nah, mungkin untuk kita tidak monoton ya, Aki, kita boleh tanya jawab mungkin ya. Waktu kita masih panjang, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Buya, subhanallah. Masya Allah ya, luar biasa kisah, dan ini suatu ibro yang luar biasa, pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu ya. Menarik Buya gitu ya, dari perjalanan Buya, dan ini juga PR bagi saya, Bu Susi dan teman-teman semuanya gitu ya. Satu hal yang sangat menarik dari Buya, yang salah satunya yang saya ambil gitu ya. Buya itu kan sebenarnya bukan orang yang kekurangan keahlian ya. Jadi tahun 2011, 2012 kan banyak amanah-amanah yang Buya harus selesaikan gitu ya, dari cerita Buya masalah properti tadi yang gagal gitu kan. Buya kan punya keahlian menjahit, punya keahlian sales sebelumnya gitu kan. Artinya networknya banyak. Kalau berbicara tentang properti pasti kenalannya juga banyak gitu kan. Networknya banyak gitu. Nah, kalau kondisi seperti itu kan ya, termasuk kita ke mitra-mitra juga, bapak-bapak di sini rata-rata gitu ya, pasti pengen mendapatkan uang langsung, ya. Langsung mendapatkan uang langsung karena memang kebutuhannya saat itu perlu uang mendesak, oh ya. Nah, ini banyak di kalau teman-teman kita yang memang kata Buya tadi bilang di network marketing ini gitu ya, nggak bisa instan ya, nggak bisa instan ya, lihatnya ke depan. Padahal kondisinya perlunya hari itu gitu kan. Nah, itu bagaimana Buya kok bisa gitu ya. Saya tahu Buya juga jago masalah terapi gitu ya. Kenapa Buya memilih gitu ya di HNI, bukan kalau saya mungkin ya banyak di orang di Buya itu ya udah saya kerja aja di sales, cari teman gitu ya, dagang apa yang langsung cepat gitu kan putaran, karena kita udah punya network, Buya udah punya kenalan udah banyak ya. Udah ada pilihan pada saat itu. Nah, itu kenapa Buya? Bisa ceritakan Buya? Iya, salah satu yang membuat Buya eh, tetap istiqomah ya, Pak Akhi Ilman. Padahal sebenarnya di awal berjuang itu baru jalan sebulan itu mentor saya bilang begini, Rizal, nah kenapa bang? Antum ikut aneh di properti lagi yuk. Coba, ya, 1 bulan gabung itu ya. Saya baru trauma di sana, diajak lagi di properti. Dia bilang, udah abang aja deh, saya insya Allah di HNI aja, di HPAI aja begitu. Begitulah. Nah, Buya Iman kalau sudah jatuh hati pada sesuatu, maka susah berpaling ke tempat yang lain begitu. Jadi Bismillah, dan tidak terbiasa juga jalannya ngangkang gitu. Kalau jalan tuh tetap satu arah itu Buya begitu. Kalau ngangkang tuh nggak nyaman Buya. Jadi fokus jalan satu arah saja. Dan segala konsekuensi Buya coba terimalah. Tentu dalam kondisi terpuruk itu konsekuensi yang paling berat itu adalah tekanan mental. Tekanan mental ya. Kadang-kadang ketika ditelepon oleh di penagih begitu, wah wajah kita kan luar biasa, tekanan emosional. Saat presentasi, kadang-kadang saya lari dulu ke satu tempat, terima telepon, dengarkan segala macam caci maki itu selesai, saya tutup, saya wudhu lagi, lap mukanya, sosialisasi lagi. Begitulah, itu menjaga supaya tetap fresh. Ya, dan beberapa saya ini paham persis itu apa yang gue kerjakan. Tapi saat itu mereka nggak paham itu. Tapi setelah bercerita kenapa dulu keluar karena 15 menit ya, kan dengar cacian 15 menit itu lumayan lelah tuh ya. Tapi ya waktu itu mendinginkan semuanya. Karena kita punya niat akan menyelesaikan satu-satu persoalan tadi. Alhamdulillah itu bisa terselesaikan. Jadi
Itu dia Mas Akhi Ilman. Jadi kenapa Buya bertahan? Karena memang Buya sudah mencintai perjuangan ini. Buya yakin betul visi misinya insya Allah dan digawangi oleh orang-orang yang saleh. Apalagi Buya ketika ketemu dengan manajemen yang orangnya wara, ya kemudian humanis. Nah itu membuat Buya merasa nyaman di sini. Insya Allah Buya merasa dimanusiakan. Jadi di akhir ini Buya betul-betul merasa dimanusiakan. Jadi itu insya Allah salah satunya. Insya Allah. Ya, luar biasa Buya ya. Saya salut dengan Buya di sini ya karena 2 tahun ini kan waktu yang gampang Buya ya. Tahun 2012 saja 9 juta itu kan total bonus. 2013 28 juta. Kalau dibandingin penghasilan properti ya itu mungkin nggak seberapanya gitu ya. Ya, tapi memang ada progres gitu ya. Ada itu informasi baiknya ada penumbuhan 300%. Nah, inilah yang PR kita Bu ya, mungkin leader-leader banyak di sini gitu memberikan pemahaman ke teman-teman gitu ya. Eh, Memang ya masih sedikit tapi lihatlah progresnya. Jadi ke depannya itu ada prospeknya gitu ya. Dibandingkan dia bekerja misalnya 4 juta, tahun depan juga 4 juta, tahun depannya lagi juga 4 juta sebulan gitu kan. Ini kan ada progresnya, ada good news, ada berita baiknya lah gitu kan. Nah, tapi memang Buya luar biasa ya kalau mindsetnya udah oke gitu ya, udah mentalnya udah oke, subhanallah gitu. Apa aja nggak lewat gitu ya, termasuk godaan-godaan untuk balik lagi gitu ya, dan mungkin ditawarkan yang lebih menggiurkan pastinya kan, karena Iya, ya iya. orang yang udah punya jaringan budaya ini kan sulit ya, apalagi properti itu kan salah satu, kalau pemodal pasti nyari orang yang punya jaringan untuk pemasarannya luas gitu kan, dan pasti mengiming-imingkan bonus yang tinggi gitu, yang langsung dapat, dan pada saat kita butuh mungkin itu lebih cepat di situ, dan mitra-mitra kita juga terus terang saja banyak yang lari ke situ, Buya ya. Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman ini tadi tentang istiqomah gitu ya. Hampir sama ya sebenarnya eh, mengenai istiqomah ini. Ya, istiqomah dan bagaimana menyeimbangkan bisnis yang satu dengan yang lain. Tapi udah jawab Bu ya tadi di awal-awal berdiri fokus satu ya, nggak bisa di dua kaki. Dan memang dari beberapa literatur yang saya baca sih, kalau bisnis pertama ya harus satu dulu. Nah, kecuali kalau udah sukses nanti baru 2, 3, 4, 5 gitu kan. Tapi yang pertama itu harus satu dulu. Jadi udah dijawab oleh Buya tadi. Kalau istiqomah tadi, selain memang mindset dan jatuh cintanya itu, ada tambahan nggak Buya? Ini pertanyaan dari Mitra ini. Iya. Jadi pada bulan 11 2013 itu, saat itu Umi Sabil ya, bersama HNI buat SSKHT. Kalau nggak salah yang ke-1 atau kedua ya, lupa Bu ya. Nah saat itu di sesi terakhir itu ada motivator namanya Pak Ustadz siapa ya, Ustadz Dwi atau apa lupa Bu ya. Beliau kasih satu ini tools terkait bagaimana menuliskan dream. Nah, ini yang menarik. Nah saat Oh, itu ini Buya mental ambil blocking. apa? Di Purwanto kalau nggak salah. Ya, Yang mental blocking block. apa? Mental Iya, block gitu betul ya. sekali. Iya. Nah, buatlah saat itu gambar ya, gambar mobil, gambar ruko ya apa sajalah. Dan saat itu semuanya pada maju tunjuk tangan. Gue sudah balik-balik tunjuk tangan, nggak ada tunjuk juga. Sampai pada terakhir sekali, alhamdulillah tunjuk juga. Nah saat itu Buya coba membacakan dream itu sambil meresapinya, ya sambil berurai air mata. Ingat betul Buya saat itu. Dan subhanallah, hampir semua dream itu dari tahun ke tahun Allah berikan, ya, dengan berbagai macam kisah. Alhamdulillah, ketika 2014 minta PT sama umroh, Allah kasih. Ketika 2016 minta rumah, Allah kasih 2017. Ya, kemudian minta ruko di 2016, Allah kasih di 2018. Jadi Allah berikan semuanya, ya. Maka Bapak Ibu jangan tidak menuliskan mimpi itu, ya. Yang penting mimpi-mimpi kita itu tujuannya untuk Allah, bukan
bukan untuk kesenangan duniawi kita saja. Nah, ini yang paling penting. Jadikan mimpi-mimpi kita itu untuk Allah. Nah, ini yang paling penting. Insya Allah. Jadi itu salah satu penguatnya itu, akhi. Membangun dream yang besar di atas rata-rata kapasitas berpikir kita saat ini. Ini ada dari Mitra Buya nih, Abdullah Zaini Abdullah tadi ya. Dia bertanya gitu Buya, bagaimana membangun peradaban dan pasar yang kokoh? Ya, Abdul Aziz. Yang pertama kita pastikan dulu kita sebagai pemakainya, ya. Kan rumus kita itu mencontohkan. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kita mencontohkan karena Rasul itu adalah qudwah. Jadi kita pastikan dulu di kamar mandi kita tidak ada produk selain produk HNI. Ya, kalau bahasa orang Melayu itu mempadakan yang ada. Contoh nih, sampo enggak ada. Ususi mau nggak pakai sabun madu sebagai pengganti sampo? Itulah. Kita betul-betul baik sangka dengan produk kita ini. Pasta gigi sensitif enggak ada. Kita mau nggak menjadikan pasta gigi herbal klasik itu sebagai bukan all in one begitu ya, untuk semua kemanfaatan. Nah, yang membuat kita bisa membangun peradaban, tentu kita membangun keyakinan dulu pada diri kita, sehingga kita menyampaikan kepada orang lain dalam bentuk contoh, karena satu contoh itu lebih baik dibandingkan 10 perkataan. Jadi kalau kita sudah memakai, kita mensyiarkannya, dan kita istiqomah mensyiarkannya, itu contoh. Nah, maka itu lebih baik dibandingkan 10 perkataan. Makanya beda kita dakwah mimbar. Kalau kita dakwah mimbar, contoh kita ngisi khutbah Jumat, selesai, sudah, pulang. Kita tidak akan ada follow up, apakah nanti beliau akan naik ekonomi atau tidak, kita nggak paham. Tapi ketika di HNI tidak. Kita sih dakwah bil hal, beda sekali. Kita ketemu orang dengan berbagai macam kultur, status sosial, dan kita terus mengajak beliau untuk satu frekuensi bersama kita, mengorbankan hidupnya bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah, di jalan Allah ini. Dan ini bukan hal yang sederhana, ini butuh berbagai macam proses. Dan tentu ikhtiar-ikhtiar langit dan bumi itulah menjadi wasilah-wasilah yang bisa kita jalankan. Begitu akhi Abdullah Zain. Ya. Antum orang muda yang punya banyak energi, maksimalkan. Raih mimpi yang tinggi, bagaimana mengajak kaum muslimin bisa berhijrah kepada yang lebih baik. Wallahu a'lam. Ini Buya ada pertanyaan lagi nih dari LED Asep Murajat Nikah nih. Beliau menanyakan contoh satu transaksi 2 akad. Nah, ini Pak Asep fikih muamalah nih. Belajar. Gimana itu nanya itu Pak Hilman aja tuh, lagi buat tesis tuh. Satu sama Buya tuh nanya. Ya ini Pak Asep kalau saya bantu sedikit. Misalnya gini ya. Maaf ini. Ini contohnya Pak Asep ya. Misalnya kita mau pinjam meminjam, tapi kita mau minta lebih, tapi kita nggak mau karena kan riba. Kalau saya pinjamkan 1 juta ke Pak Asep kembaliin 1,2 juta itu kan riba. Nah jadi daripada itu ini aja. Misalnya saya ada buku nih, buku TMB. Nah Pak Asep jual ke saya 1 juta. Nanti saya kasih uang 1 juta nih. Buku TMB-nya saya ambil gitu. Nah nanti setelah 2 minggu atau sebulan, ya itu di perjanjian itu Pak Asep beli kembali buku TMB diri saya dengan harga 1,2 juta. Nah, jadi akad itu ya mengikat gitu. Nah, jadi seolah-olah itu transaksi jual beli sebenarnya itu hanya manipulasi untuk menghalalkan riba. Nah, itu salah satu contohnya Pak Asep ya. Jadi panjang ya. Dan alhamdulillah Pak Asep dan Bapak Ibu semuanya nggak usah pusing. Di HNI semuanya sudah terjaga ya. Ya, semuanya sudah terjaga bahwa akad-akad yang dilakukan dipakai di HNI sebenarnya halal. Siapa yang memastikannya? Ya bukan saya.
level saya nggak seberapa. Yang memastikannya apa? Yang memastikannya itu Dewan Syariah Nasional MUI dan juga Dewan Syariahnya HNI. Karena mereka lah yang bertanggung jawab memastikan itu. Nah, itu Pak Asep ya. Nanti doain tesis saya cepat selesai gitu. Jadi salah satu tesis itu insya Allah bisa dibaca nanti itu ya. Apa hal-hal yang basic yang harus diketahui oleh para pebisnis network marketing. Ya, itu aja. Ya, mungkin ya itulah kurang lebihnya. Jadi itu Pak Ya Asep ya mungkin ini tambahan contoh. itu apa? Akhi Ilman, tambahan mungkin contoh sederhana juga boleh seperti ini. Kita kan kalau ada godaan, jadi setiap ikhtiar itu selalu ada talbis, selalu ada perangkap, ya, selalu ada perangkap syaitan di sana. Contoh begini, ibu, saya apa namanya? Saya minta uangnya 47.000 ya, atau 65.000. Ini saya kasih produk. Tahu-tahu besok sudah keluar kartu ID-nya. Nah, hal-hal seperti ini, akhi, Bapak Ibu, yang jangan sampai kita lakukan. Tidak usah khawatir. Kalau dia rezeki kita, pasti dia bergabung dengan sukarela memberikan KTP-nya dan registrasi. Jadi tidak usah bumbui bisnis kita dengan syahwat dunia, tidak usah. Kalau memang dia belum mau bergabung, ya sudah. Ya, jadi bawa bahagia saja. Karena rezeki itu tidak mungkin tertukar, ya, tidak mungkin tertukar. Mau direkayasa gimana juga, nggak mungkin tertukar. Cuma kadang nafsu kita saja maksa, ya. Contoh nih, ada mitra kita disabel, apa? Disable ya. Disable ya. Iya. Disable gitu. Udah nggak usah stres terus lapor kode, nggak usah, ya. Ya biasa aja. Kalau dia disable, berarti dia sudah mentalak bapak ibu. Ya sudah, kenapa bingung sekali? Cari yang lain aja lagi gitu, ya. Nah ini penting kita pahami agar kita menjalankan ikhtiar ini dengan bahagia. Karena Allah menjadikan kita di dunia ini untuk bahagia dan untuk dimuliakan. Insya Allah. Nah, ini pertanyaan lanjut Bu ya, ini dari Bu Sarifah Nurhayati. Bagaimana cara meyakinkan umat untuk hijrah totalitas ke produk HNI dan juga untuk meyakini mitra dengan mudah membuka halal mart? Nah, ini Iya. Begini Bapak Ibu ya. Kalau di dunia ini tidak ada motivator yang hebat. Siapa motivator yang Bapak Ibu kenal? Mungkin di Malaysia ada Rizal Naidu, ya. Ada Tung Desamoringin, ada apa Golden Way, ya, siapa? Apakah mereka bisa meyakinkan orang? Tidak. Tidak ada orang yang bisa meyakinkan orang lain kecuali Allah sang pemilik hati. Maka tugas kita adalah melakukan habit, melakukan kebiasaan. Bapak Ibu, kalau kita orang Minang, rendang jengkol tuh enak nggak kira-kira? Enak banget. Kenapa? Orang Minang tuh senang sama rendang jengkol. Tapi di sebagian orang lain mungkin nggak nyaman karena aromanya, ya. Tapi sekarang kan ada promol, rendam sama promol, ya hilang aromanya itu ya. Nah, sesuatu yang sudah terbiasa, maka dia akan punya chemistry. Orang kalau sudah terbiasa masak lontong, tidak perlu lagi pakai takaran gram, dia sudah tahu. Jadi rumus meyakinkan itu adalah proses habit. Kalau kita melakukan proses itu berulang-ulang, sehingga orang terbiasa manggil, oh Saripah HNI ya. Nah, kalau ibu sudah dipanggil Saripah HNI, maka ibu sudah mudah meyakinkan orang lain. Karena orang sudah yakin Saripah sama dengan HNI. Jadi jangan malu, oh Saripah MHS ya, tidak apa-apa. Itu sebuah kebanggaan. Jadi membangun branded itu memang tidak dengan satu hari. Ya, membangun branded itu proses dari habit yang kita lakukan. Maka hari ini, jadi pernah suatu hari Bapak Ibu ya, Buya diundang oleh mitra Buya yang hari ini salah satu LED yang punya LED 5 di bawahnya itu LED Pajaruna Rahab ya. Di satu sekolah sosialisasi. Alhamdulillah ya,
Setelah sosialisasi, satu produk pun tak terjual. Siapa bilang ambasador itu bisa langsung closing orang? Tak ada urusannya ambasador itu closing orang langsung, tak ada urusannya. Nggak ada urusannya Bapak Ibu naik sepeda motor, naik sepeda, naik mobil dengan closing, nggak ada urusannya. Oh enaklah Pak Ilman naik Fortune bisa closing orang. Itu nggak ada urusannya Bapak Ibu. Kita saja suka-suka, maka Bapak Ibu dalam hidup ini, ya takdir baik dan takdir buruk itu pasti sampai kepada seseorang. Ya, atas kehendak Allah, maka tidak usah kita merekayasa takdir, enggak usah. Ya kita tugas kita saja, tugas sebagai seorang networker apa? PCA, follow up, home sharing, kerja cakep. Itu saja. Tidak usah pusing, repot, bingung, enggak usah. Ya, yang repot itu apa? Kita mengerjakan yang bukan menjadi pekerjaan kita. Nah, itu sulit sekali untuk membranding dirinya, sulit sekali. Insya Allah Bapak Ibu kalau kita sudah terus setiap hari melakukan PCA ini, menceritakan HNI ini setiap hari, lama-lama orang akan percaya. Lama-lama ketika Ibu punya mobil, labelnya HNI, sepeda motor HNI, baju HNI, kerudung HNI, ya subhanallah, orang akan percaya Bapak Ibu adalah ambasadornya HNI. Nah, gitu Bapak Ibu. Selamat Bu Saripah ya. Iya. Nih Buya ada lagi nih. Ini makin banyak nih kalau dibuka nih. Ini bertanya dari Bu Tiwi Hadi ya. Buya punya mitra-mitra yang mau Buya bantu berkembang, tapi mereka malah banyak alasan. Dan bagaimana cara Buya mengatasinya? Nah, ini punya mitra-mitra yang banyak alasan nih Buya. Gimana nih Buya? Iya. Jadi Bapak Ibu ya, pesan Buya yang paling dasar adalah jangan sekali-kali menyalahkan mitra. Dan mitra juga tidak boleh sekali-kali menyalahkan mentor. Nah, adil kan? Ya. Kalau mentor sudah tidak percaya mitranya bisa sukses, itu penyakit batin yang harus dimusnahkan. Nah, kalau kita saja nggak percaya mereka itu bisa berhasil, bagaimana kita punya semangat untuk memprogres mereka? Buya nggak ngerti tuh kalkulasi mengklaster orang. Ini orangnya grade A, B, C kayak di TMB itu nggak ngerti Buya. Karena Buya ini orangnya orang lapangan, jadi nggak suka yang ribet-ribet. Kalau Pak Firly kan keren banget, dia bisa menghitung bla-bla. Buya nggak pernah kayak gitu. Buya cuma yakin saja Bismillah. Ya Allah, titipkan kepada saya Allah orang-orang yang terbaik. Itu saja. Nah, Bapak Ibu, pertama itu, kalau ada mitra yang belum siap diajak berjuang bersama, dilihat dulu masalahnya di mana. Coba lihat, cek dapurnya. Kira-kira berasnya ada nggak? Gulanya ada nggak? Kira-kira uang sekolah anaknya cukup nggak? Bapak Ibu pernah nggak melihat sedalam itu? Kalau belum, jangan cepat sekali kita mengatakan mitra kita nggak semangat. Bisa jadi saat itu mindsetnya belum terbangun dan dia masih memang butuh sentuhan kita. Jadi Bapak Ibu kalau mitra kita memang ingin kita progres, kita perhatikan betul-betul sebagaimana memperhatikan diri kita. Itu prinsipnya Bapak Ibu. Nah, memang kita bisa berjuang bersama orang yang siap untuk diperjuangkan. Itu filosofi orang cerdas. Tapi filosofi orang beriman tidak demikian. Dakwah itu tidak mengenal batas. Bisa jadi kita berjuang bersama orang yang nggak siap kita perjuangan. Tetapi Allah memberikan jalan di tempat yang berbeda. Maka Bapak Ibu, Nabi Yunus alaihissalam itu punya istri cerewetnya nauzubillah dari kalangan orang jahil. Tetapi kenapa Allah menjodohkannya dengan cara itu sampai akhir ayat? Tetapi Bapak Ibu berbagi. Ketika para sahabat Nabi Yunus mengatakan, kenapa kau menikahi perempuan itu? Kata beliau, itulah jodoh terbaik yang Allah berikan kepada. Apa maknanya Bapak sekalian? Kadang-kadang mitra kita yang menyebalkan itu menjadi salah satu tarbiyatun nafs. Ya tarbiyah kita, tarbiyah pada diri kita. Untuk kita lebih ulet lagi, lebih sabar lagi, lebih tekun lagi, membuka mindanya, membuka cara pandangnya, sehingga dia bisa menjadi orang yang baru dalam kehidupan. Seperti itu Bapak. Jadi kita harus tetap yakin kalau setiap mitra kita adalah orang yang potensial dan mereka punya kesempatan yang sama ya untuk bisa menjadi orang yang hebat bersama lain. Wallahu a'lam. Baik Bu ya. Ini ada pertanyaan ini Bapak Ibu kita cut off ya sampai jam 10 Bapak Ibu ya. Kalau enggak itu bisa sampai subuh nanti. Malam minggunya panjang.
Nah, ini bertanya Buya mengenai amalan apa saja yang Buya rutinkan dalam menjalankan bisnis. Lalu bagaimana menyikapinya kalau amalannya terlewat atau lupa. Nah, ini. Ya, pertama Bapak Ibu dalam bab muamalah ini yang harus kita jaga betul adalah bisa saling memaafkan. Ya, kemudian saling melapangkan. Memaafkan, yang kedua melapangkan. Ya. Jadi jangan sekali-sekali kita mempersulit keadaan. Contoh pernah suatu hari Buya disenggol oleh mobil dari belakang, mobil Buya disenggol, kemudian bempernya lepas. Terus yang nabrak marah-marah begitu. Bapak Ibu jadi Buya balik marah nggak kira-kira? Buya enggak. Buya tanya, kenapa Bapak marah? Kan Bapak yang nabrak. Saya kan belum juga minta ganti rugi. Bapak sudah marah. Bapak kira-kira mau ganti atau tidak? Dia masih marah-marah, ya sudah. Kalau orang marah-marah kita tinggalin aja. Kita tinggalin. Ya ternyata Allah ganti mobilnya dengan yang lebih baik. Jadi begitu kita itu pertama saling bisa melapangkan dan tidak mempersulit orang lain. Kemudian ya biasa standar kita mengerjakan amal-amalan yaumiyah yang mampu kita lah. Ya sholat duha rutin insya Allah. Sholat malam semampu-mampu kita. Tilawah juga semampu kita. Sedekah jangan lupa setiap hari lakukan sedekah itu sebagai kewajiban rutinitas kita. Pribadi ya, jangan cari dalil pula. Sedekah kan nggak wajib emang ya, tapi bagi kita yang berdagang itu begini. Kan nggak pernah akhi ilman orang mancing itu nggak pakai umpan kan. Pernah Bu Susi orang mancing nggak pakai umpan. Kira-kira kalau kita lempar kail itu di tengah laut tak pakai umpan, itu yang dapat apa Pak Ilman kira-kira? Sampah nih di sungai. Ya kadang-kadang dapat gabus gitu ya, sampah gitu. Kalau sempat ikan yang nyangkut, itu dipastikan ikannya buta. Itu. Nah, ikannya buta nyangkut jadi. Tapi kalau yang mancing tetap berumpan, maka sedekah itu ya kata Allah allazina yunfiquna fis sarra'i wa dharra. Itu kan 6 harakat. Mananya apa ya kita diarahkan untuk berbagi dalam kondisi lapang ataupun sempit. Itulah umpan ya dalam dalam bermuamalah itu. Karena kata Allah wa yastajibul ladzina amanu wa amalan shalihah. Jadi salah satu jalan mudah diijabahnya doa itu adalah wa amalan shalihah. Ya, beramal soleh. Ada di antaranya sedekah. Nah, kemudian jangan lupa tentu kita membahagiakan istri, anak-anak, kemudian orang tua kita, mertua kita, serta kaum muslimin yang lain. Ini yang paling penting, Bapak Ibu. Insya Allah amal-amalan itu bisa membantu memudahkan kita dalam proses meraih kejayaan membangun peradaban bersama HNI. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair Buya. Ini mungkin udah jam 9.40 Bapak Ibu dan luar biasa pesan-pesannya sangat clear dari Buya tadi ya. Dari perjalanan Buya itu sendiri sebenarnya sudah menunjukkan ya bagaimana mental Buya gitu ya bisa gitu ya bertahan ini dan sukses di HNI dan mungkin ini sebagai contoh bagi kita semuanya Bapak Ibu. Buya ada nggak ini apa closing motivasi atau gimana ini Buya? Nah, ini dari Buya nih untuk teman-teman di sini sebagai ini Buya. Ya, baik Bapak Ibu ya. Alhamdulillah di penghujung pertemuan kita ini pertama Buya minta maaf lahir batin ya kalau ada bahasa tubuh, lisan dan tatapan Buya yang mengganggu perasaan Bapak Ibu sekalian. Tapi Buya yakinkan Bapak Ibu tidak ada niat di hati untuk menggurui ataupun mendahului Bapak Ibu sekalian. Buya hanya ingin menjadikan diri Buya ini, ya Allah ya Rahman, jadikanlah hamba ini menjadi wasilah hidayah iman dan Islam bagi siapapun yang mengenarkan ulasan-ulasan kata-kata yang hamba keluarkan ya Allah. Jadi itu yang paling Buya minta kepada Allah. Jadi jadikan kita ini semua sebagai wasilah hidayah iman dan Islam. Bapak Ibu berbahagia, berjuanglah bersama HNI ini dengan niat betul-betul meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menjadi mujahidnya Allah, maka jangan lagi berpatokan kepada HNI memberikan bonus berapa. Tetapi yakinlah
kain ini sebagai perahu wasilah menuju keridhaan Allah. Maka biarlah Allah yang menggaji kita dengan mempertemukan kita dengan berbagai macam orang yang siap mengorbankan harta, jiwa dan raganya untuk membesarkan HNI sebagai wasilah terbentuknya peradaban ekonomi umat di Indonesia bahkan di seluruh penjuru dunia. Bapak Ibu, yakinkan jangan lagi berpindah kerendah hati karena sampai detik ini cuma HNI lah yang Allah titipkan kepada umat ini yang betul-betul insya Allah ya bersama-sama bergandeng tangan ya memadukan akal pikiran semangat dan seluruh energi untuk menjadi kekuatan ekonomi umat di kemudian hari insya Allah. Ya Bapak Ibu, satukan hati pikiran dan jadikan perjuangan ini betul-betul sebagai fondasi meningkatkan keimanan kepada Allah Ta'ala. Bersabarlah melewati segala macam ujian dan tantangan. Bersyukurlah dengan apa saja yang hari ini Allah berikan kepada kita. Setidaknya Bapak Ibu, hari ini kita Allah kumpulkan bersama orang-orang yang semuanya berniat hidup lebih baik, baik sisi zahir atau sisi batin. Jadi kalau boleh dibilang Bapak sekalian, HNI ini adalah tarekat modern iktisadiyah. Ya, jalan kita menuju Allah melalui perniagaan. Terima kasih Bapak Ibu. Bravo HNI. Mudah-mudahan di satu hari nanti Bapak Ibu sekalian bisa terus melahirkan ribuan bahkan jutaan pemegang pasar di seluruh penjuru tanah air. Kurang lebih minta maaf lahir batin. Baik, jazakallah khair Buya. Ini ada salam dari Ibu Mira. Ya, mungkin salam juga ke Bu Mira ke Pak Erwin ya. Supaya Pak Erwin sehat ya, kita doakan Pak Erwin guru kita ya bisa sehat dan bisa kembali bersama kita berkumpul lagi ya, bersama-sama berjuang di HNI. Buya, Pak Ilman buat Pak Haji Erwin, salah satu kesan yang tidak pernah terlupakan sama beliau adalah beliau pernah ikut elit dan beliau itu orang yang sangat antusias ya, beruntung sekali siapapun hari ini menjadi mitranya Pak Haji Erwin. Dan saya ingat betul ketika saya bersalaman, saya katakan Ustadz doakan saya supaya tahun ini bisa dapat mobil gitu. Wah, beliau sangat ekspresif gitu ya, dan sangat tulus dalam memberikan apresiasinya. Dan alhamdulillah beliau salah satu tokoh idola Buya yang insya Allah sepanjang bentangan alam ini beliau tetap menjadi yang terbaik di HNI, memberikan kita gairah terus untuk tetap bersemangat bersama HNI. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah limpahkan rezekinya, dan Allah berkahi segala kebaikan beliau insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, subhanallah ya, masya Allah ini ilmunya luar biasa. Terus terang ya, memang istilahnya dari perjalanan Buya itu ya, Buya dari awal sudah punya mindset dan kecintaannya dengan HNI itu udah luar biasa. Saya nggak tahu bagaimana orang yang meyakinkan Buya gitu ya bisa Buya langsung ini gitu. Padahal kondisi tersebut Bapak Ibu tidak seperti kita saat ini gitu ya. Tidak ada perubahan produk yang melimpah, sistem yang jelas gitu ya. Buya datang cinta itu bukan gara-gara sistem, bukan gara-gara produk, pasti ada hal yang jauh lebih dari itu. Kalau produk mungkin cuma 3 Buya ya, ada berapa dulu? Ya pokoknya kalau dulu sakit apa saja yang berkenaan dengan pusar ke atas gamat, pusar ke bawah green ya gitu dengan Gampang, jadi justru KT-nya gampang nih Buya. Kalau kita ngomong fitoterapi satunya gampang gitu, cuma 2 kuncinya. Tapi itulah Bapak Ibu luar biasa gitu ya, orang yang ditempa dengan itu maka hasilnya luar biasa. Nah pada saat ini teman-teman kondisinya jauh lebih baik. Dulu ya belum ada ya, 2000 ya bergabung 2011 2012 itu sistem model yang selengkap kita sekarang, AVO gitu ya. Kita punya HSIS yang udah canggih gitu ya. Nah, itu mungkin karena terlalu canggih, terlalu banyak produk, jadi kita malah jadi berjuangnya kurang kali ya itu. Jadi seperti itu. Jadi subhanallah, kunci mindset dan cinta itulah yang membuat Buya bergerak ya. Kalau saya bilang bisa saya bilang 2 tahun perjalanan Buya di HNI itu benar-benar itu perjuangan yang tidak mudah ya Bapak Ibu ya.
saya yakin sekali ya pertentangan batin di Buya itu luar biasa bergolakannya ya, godaannya juga banyak, tapi beliau masih bertahan di HNI karena yakin HNI ini ya bisa mewujudkan mimpi-mimpi beliau, dan alhamdulillah di tahun ketiganya sudah bisa mewujudkan satu-satu mimpinya. Dan ya kita mulai dari diri kita gitu ya. Kalau Buya, niat kita terutama dibenarkan dan bertahan dan istiqomah, ini penting ya. Kalau lihat dari motivasi tadi ya, kata Buya, kita berjuang, kita bersabar dan bersyukur ya. Bersyukur ini penting sekali, sebelum kita ya mencapai apa yang kita cita-citakan atau kita impikan, udah bersyukur dulu ya. Buya udah mencontohkannya dengan mulai bersedekah gitu ya, setiap hari berinfak gitu ya, berikrar gitu setiap pagi gitu. Ini insya Allah itu salah satu motivasi dari kita, karena nggak ada alasan untuk kita nggak bersyukur gitu, karena nikmat yang Allah berikan udah banyak gitu. Mungkin ya yang kita minta itu mungkin bukanlah yang terbaik untuk kita. Baik Bapak Ibu semuanya ya, lebih dan kurang saya dan Bu Susi mohon maaf ya. Jazakumullah khairan kasiran untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung, kepada Buya terutama jazakallah khair Buya, kepada ini juga terus terang ya, kedatangan Buya ke rumah kami itu suatu anugerah yang luar biasa gitu ya. Guru datang. Saya kaget, terus terang aja kaget, dan itu langsung wah ini kayaknya ada sesuatu nih. Buya harus ini nih harus ngisi, dan insya Allah kapan-kapan kita akan main ke Medan ya. Mungkin buat ajak anak-anak kita nanti jalan-jalan. Insya Allah. Iya, dan Bapak Ibu semuanya, ini masih ada yang keluar masuk, masih ada yang mau masuk ke Zoom juga gitu ya. Saya proof aja lah walaupun kita mau close gitu ya. Foto bersama dulu. Bapak Ibu, kayaknya di pesan-pesan saya sudah ini. Sebelum ditutup, Bapak Ibu silakan yang bisa aktifkan kameranya, untuk tolong diaktifkan kameranya. Kita akan foto bersama sebagai dokumentasi seperti biasa, Bapak Ibu. Saksi perjuangan. Saksi perjuangan ini. Ya, terus terang sekali yang dicerita Buya tadi gitu ya, mengenai orang cari kutu gitu ya. Itu Pak Ari Mariadi tidak terbayang dia di Jawa ini. Begitu dia ke Bengkulu, dia ngelihat orang cari kutu depan rumah, ketawa, dia kaget dia. Pagi-pagi jam 7, jam 8 pagi masih orang cari kutu depan rumahnya gitu. Santai, duduk gitu kan. Saya bilang ya beda lah Pak Ari kan. Gini di Sumatera seperti ini, orang nikmat hidupnya gitu kan. Nggak seperti di Jawa gitu. Kita suruh PCA dia. Ya ternyata tantangan tersendiri gitu. Jadi saya ngebayangkan Buya juga bilang kecil-kecil main di sungai itu saya terbayang juga ya, saya kecil juga di Sumatera, di Bengkulu, di kampung di Curup, ya hal-hal itu dulu masih ada gitu ya. Mungkin sekarang saya nggak tahu ya, anak-anak di kampung-kampung juga udah berubah, mainnya main handphone juga sekarang sepertinya. Ntar Bapak Ibu kita masih videokan, masih videokan. Ini operatornya manual, tapi insya Allah tersimpan ya, terekam. Jempol. Silakan. Layar. Ini layar kedua. Jadi Pak Hilman itu penasaran Buya pas baca di buku HNI Jalan Juang, makanya pas kemarin Buya sama Kak Siti main itu, waduh kok pas banget gitu. Jadi langsung doanya ijabah, jadi pengen langsung belajar berguru langsung sama pelakunya ya, pelaku HNI. Karena memang Buya, saya menyadari ya tantangan terbesar itu menanamkan bagaimana mindset gitu ya, untuk bisa menjadi seorang pebisnis HNI itu. Kalau udah mindsetnya oke, insya Allah PCA, home sharing itu udah dijalani tanpa harus kita sebagai mentor dalam tanda kutip
memaksa gitu ya atau gimana gitu ya. Mereka udah jalan sendiri gitu. Nah, itu polanya belum ketemu dan Buya termasuk orang yang saya pikir dari awalnya sudah sangat kuat sekali gitu akan mindset bahwa yakin di HN ini bisa sukses. Ya, karena ya Buya punya pilihan gitu. Bukan nggak punya pilihan gitu, karena Buya punya keahlian gitu. Keahlian, punya jaringan, punya bisnis-bisnis network sebelumnya gitu yang bisa di ini. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih banyak Buya. Sama-sama Bu. Alhamdulillah ini nggak terasa udah jam 10 malam. Wah. Kita maaf ya, Kami Siti lagi kurang rehat. Oh iya. Istirahat ya sama. Syafakila, Kak Siti. Ya Bapak Ibu, sebelum kita tutup sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Sama semuanya. Bobo semuanya ya. Makasih Salam Buya. Buya, makasih. Jazakallah khair Buya. Bapak Ibu. Ya udah. Selamat istirahat, besok berjuang lagi. Amin. Allahu Akbar. Makasih Bu, Susi. Iya, Ya. makasih sama-sama. Keluar. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Susi, Pak Hilman, Bu. Ya, sama-sama Bu Tias. Ya, makasih semuanya. Terima kasih Bu, Pak, terima kasih. Selamat istirahat. Terima kasih Bapak, Ibu. Ya Bu, Sinar Sari. Ya baik Bapak Ibu, saya tutup ya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.